Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi pada kesempatan kali ini, semoga kalian selalu diberi kesehatan untuk dapat terus menonton video saya. Jadi video kali ini saya akan membuat video e-learning yang untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategi. Sebelumnya yang terhormat yaitu dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi saya yaitu Mas Haris Adiswantoro, dan saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kenalin semuanya, nama saya Dona Mengkinasari, akrab dipanggil dengan Dona, NPM saya 4421210001. Lalu eh, video ini berbasis learning mengangkat tema strategic technology commercialization, industry 4.0, and society 5.0. Jadi pada video kali ini kurang lebih garis besarnya saya akan menjelaskan pengertian apa itu commercialization technology, industry 4.0, and society 4.0. Serta saya akan menjelaskan studi kasus yang menggabungkan seluruh elemen tersebut. Tidak berlama-lama lagi, mari kita langsung lanjut saja ke penjelasan yang ada di presentasi kali ini. Yang pertama itu pengertian tentang teknologi commercialization. Secara umum, commercialization teknologi ini diartikan sebagai moving technology to a profitable position, yang merupakan teknologi yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga mencapai suatu titik di mana teknologi tersebut dapat diaplikasikan pada suatu kegiatan produksi atau konsumsi yang menghasilkan keuntungan untuk penggunanya. Strategi komersialisasi tersebut mencakup rencana komprehensif yang memandu produk mulai dari konsep hingga pasar. Terdapat 6 elemen utama pada strategi komersialisasi ini. Yang pertama ada penelitian pengembangan, yang kedua ada analisis pasar, yang ketiga ada perencanaan produksi, yang keempat ada strategi pemasaran, yang kelima ada layanan pelanggan, dan yang keenam ada strategi penjualan. Lalu terdapat 4 stage of a commercialization strategy. Yang pertama kurang lebih sama yaitu research and development. Di situ lebih terfokus kepada inovasi dan eh, market research and development aligns with market needs. Jadi di sini research and development ini menganalisa pasar terhadap komersialisasi teknologi tersebut. Lalu yang kedua ada stage production. Di sini terfokus pada efisiensi and quality to meet industry standards. Di sini production ini yang dimaksud adalah menjalankan commercialization strategi tersebut. Yang ketiga ada marketing atau sales, yang di sini terfokus kepada design for effective market positioning and sales. Stage yang keempat adalah customer service, itu pelayanan pelanggan yang terfokus kepada customer satisfaction and loyalty. Manfaat dari commercialization technology ini itu yang pertama dapat membantu menciptakan bisnis baru dan memperluas lini produk perusahaan yang sudah ada. Yang kedua, komersialisasi ini meningkatkan transaksi bisnis ke bisnis karena teknologi yang dikomersialkan seringkali digunakan dalam proses manufaktur daripada dijual ke konsumen. Yang ketiga, itu komersialisasi menciptakan peluang yang lebih luas bagi wirausahawan dan pengembangan jaringan pendukung. Lanjut ke elemen Industri 4.0. Industri 4.0 ini merupakan konsep yang menggambarkan integrasi teknologi canggih dalam proses manufaktur dan industri. Komersialisasi teknologi dalam konteks Industri 4.0 ini melibatkan penerapan inovasi-inovasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan fleksibilitas. Di sini terdapat beberapa contoh pengembangan dari Industri 4.0 terhadap komersialisasi teknologi itu. Yang pertama di sini
sini ada pengembangan Internet of Things, yang kedua ada AI Artificial Intelligence, yang ketiga ada Big Data, dan yang keempat adalah kemampuan robotika. Tantangan industri 4.0 ini pertama udah dipastikan yaitu keamanan siber. Ini keamanan siber ini dapat terus meningkat konektivitas dalam penyerangan cyber data tersebut. Yang kedua itu keterampilan tenaga kerja. Yang di sini adalah dibutuhkan tenaga kerja yang terampil dalam teknologi digital dan analitika data. Yang ketiga, tantangannya ada investasi awal yang membutuhkan implementasi teknologi canggih sehingga membutuhkan dana yang sangat signifikan. Industri 4.0 ini dapat membawa perubahan besar dalam cara manufaktur dan operasi tersebut. Industrinya ini mengarah kepada efisiensi yang lebih besar dan inovasi produk yang lebih baru serta model bisnis yang berkembang. Di sini terdapat relationship between commercialization technology and industry 4.0. Jadi di sini ada hubungan antara komersialisasi teknologi dengan elemen industri 4.0. Yang pertama itu ada otomasi proses. Di sini otomatisasi proses ini menerapkan teknologi seperti AI dan robotika yang memungkinkan dapat mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan akurasi dalam bekerja. Yang kedua ada pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan dan analisis data ini dapat menggunakan teknologi Internet of Things dan Big Data yang memungkinkan pengumpulan data real-time dari berbagai perangkat dan proses, serta dapat dianalisis untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga ada produksi yang dipersonalisasi. Dengan teknologi canggih ini, perusahaan dapat memproduksi barang yang disesuaikan dengan kebutuhan individu secara efisien. Lalu terdapat yang nomor 4 itu peningkatan keamanan dan pengelolaan risiko. Penggunaan teknologi canggih ini dapat membantu dalam mendeteksi masalah dini dan dapat melakukan pemeliharaan prediktif dan mengurangi downtime serta menimbulkan risiko kerusakan yang lebih akurat. Selanjutnya ada elemen yang kedua itu Society for 5.0. Konsep ini yang dikembangkan di masyarakat Jepang untuk mengintegrasikan teknologi digital secara mendalam ke dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif secara berkelanjutan. Society 4.0 ini bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan sosial melalui pemanfaatan teknologi canggih seperti kurang lebih industri 4.0 itu terdapat Internet of Things, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, robotika, dan big data. Manfaat dari Society 5.0 ini yang pertama ada kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial ini dalam hal teknologi dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Lalu yang kedua ada inklusivitas. Inklusivitas di sini dimaksud dalam memberikan akses yang setara kepada semua individu, termasuk mereka yang berada di daerah kecil atau kurang berkembang. Lalu terdapat yang ketiga, itu ekonomi berkelanjutan yang dapat mendorong penggunaan sumber daya secara efisien dan ramah lingkungan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu terdapat yang keempat, itu pemberdayaan individu yang memungkinkan setiap individu untuk lebih berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi melalui akses informasi dan teknologi. Di sini terdapat relationship between commercialization technology and society 5.0. Yang pertama terdapat hubungan baik pada kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial ini menerapkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti melalui layanan kesehatan digital, pendidikan jarak jauh, dan kota pintar. Yang kedua itu pemberdayaan individu. Teknologi ini memungkinkan akses yang lebih luas ke informasi dan layanan, memberdayakan individu untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, itu ekonomi berkelanjutan. Ekonomi berkelanjutan ini merupakan salah satu inovasi teknologi yang dapat digunakan untuk menciptakan solusi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang lebih baik menggunakan commercialization teknologi.
Yang keempat itu ada inklusivitas. Inklusivitas di sini menggunakan teknologi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang memberikan akses setara keberlayanan dan peluang. Selanjutnya di sini saya mengangkat studi kasus komersialisasi teknologi kesehatan melalui telemedicine di Indonesia. Teknologi yang diterapkan ini ada empat. Yang pertama itu ada telemedicine. Telemedicine merupakan aplikasi yang di mana memungkinkan konsultasi medis jarak jauh antara dokter dan pasien melalui video call, chat, atau telepon. Di sini sudah tergambar dengan jelas komersialisasi teknologi yang langsung diterapkan pada teknologi kesehatan melalui telemedicine di Indonesia. Yang kedua, menggunakan teknologi Internet of Things, itu merupakan menggunakan perangkat wearable dan sensor kesehatan yang mengumpulkan data kesehatan pasien secara real time dan mengirimkannya ke platform telemedicine. Yang kedua, menggunakan kecerdasan buatan artificial intelligence. Itu menggunakan algoritma AI yang digunakan untuk menganalisis data kesehatan dan memberikan rekomendasi medis awal serta membantu dalam diagnosis pasien. Yang ketiga ada big data. Di big data ini melakukan pengumpulan dan analisis data kesehatan dalam jumlah besar untuk memahami tren kesehatan masyarakat dan meningkatkan layanan dalam eh, pasien tersebut. Lalu dapat implementasi dan hasil. Di sini yang pertama ada aplikasi Halodoc. Ini aplikasi sebagai salah satu platform telemedicine terkemuka di Indonesia yang menyediakan layanan konsultasi medis online, pengiriman obat, dan tes laboratorium di rumah. Yang kedua ada aplikasi Sehat Q. Aplikasi Sehat Q ini merupakan platform yang menawarkan fitur telemedicine, direktur rumah sakit dan klinik, serta informasi kesehatan yang komprehensif. Selanjutnya ada manfaat yang dicapai pada komersialisasi teknologi ini, yaitu yang pertama dapat meningkatkan akses untuk masyarakat di daerah terpencil agar dapat mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang sebelumnya sulit dijangkau. Yang kedua ada kualitas layanan. Di sini meningkatkan kualitas diagnosis dan perawatan melalui analisis data yang lebih baik dan pemantauan kesehatan secara real time. Yang ketiga ada efisiensi biaya. Efisiensi biaya ini dapat melakukan penghematan biaya operasional bagi rumah sakit dan klinik, serta biaya transportasi bagi pasien. Empat, ada kesejahteraan sosial. Di sini kesejahteraan sosial dapat meningkat melalui akses yang lebih baik ke layanan kesehatan yang berkualitas untuk masyarakat. Lalu ada tantangan yang dihadapi pastinya dalam menerapkan komersialisasi teknologi ini. Yang pertama ada infrastruktur digital, itu keterbatasan jaringan internet di beberapa daerah terpencil yang dapat menghambat akses telemedicine. Yang kedua ada literasi teknologi yang masih rendah di kalangan beberapa kelompok masyarakat menengah ke bawah serta yang kurang mampu. Lalu yang ketiga ada keamanan data yang dapat memberikan perlindungan data pasien dari potensi kebocoran dan penyalahgunaan informasi kesehatan. Baik, itu merupakan penerapan-penerapan studi kasus untuk komersialisasi teknologi melalui telemedicine di Indonesia. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa komersialisasi teknologi telemedicine di Indonesia ini dapat terintegrasi dengan teknologi canggih yang eh, mengadaptasi dari industri 4.0 dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam implementasi Society 5.0 dengan terus mengatasi tantangan yang ada. Teknologi medicine memiliki potensi besar untuk merevolusi layanan kesehatan di Indonesia dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan inklusif dalam penggunaannya. Baik, itu saja yang dapat saya terangkan terkait garis besar eh, komersialisasi teknologi yang terjadi di Indonesia dalam elemen industri 4.0 dan society 5.0. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila terdapat kekurangan, bisa komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.